Bab 111 Pertemuan di Hutan. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu, adik muda si. Pendeta Tao muda dengan pedang di punggungnya sangat gembira mendengar ini. Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas jimat, sebotol tinta sihir kuning muda, dan sebuah batu roh atribut tanah dari tangannya, lalu menyerahkannya. Simu meletakkan benda-benda ini di atas meja satu persatu, lalu mengeluarkan pena ajaib, membentangkan selembar kertas jimat, memegang batu roh di satu tangan, dan segera mulai menulis dengan tangan lainnya. Seiring rune kuning muda pada kertas jimat bertambah, dalam waktu kurang dari setengah menit, sebuah jimat baju zirah emas yang baru pun selesai. Simu menunjukkan sedikit kelegaan di wajahnya. Jimat baju zirah emas adalah jimat paling umum yang pernah ia buat selama ini. Sekarang, meskipun ia tidak menggunakan kekuatan murid-muridnya untuk membantu, tingkat keberhasilannya sudah sangat tinggi. Ia menyerahkan jimat beserta sisa tinta sihir, kertas jimat, dan batu roh kembali kepada pendeta Tao muda dengan pedang di punggungnya. Keahlian membuat jimat saudara muda si sungguh luar biasa. Beberapa ahli jimat di sekte kami terkadang membuang lebih dari selusin bahan dan mungkin tidak dapat membuat jimat. Pendeta Tao muda itu mengambil benda-benda itu dan berkata dengan gembira, "Haha, saudara senior Qin, Anda terlalu baik. Tapi seberapapun Anda memuji saya tidak akan menurunkan harga. Aturan lama, 1 jimat untuk 2 poin pahala." Simu bercanda, mengeluarkan token identitasnya dan meletakkannya di atas meja. Tentu saja, pendeta Tao muda itu mengeluarkan token identitasnya, menggosoknya 2 kali, dan 2 titik cahaya melesat keluar dan menyatu dengan token Simu dalam sekejap. Pendeta Tao muda itu mengucapkan terima kasih lagi dan berjalan keluar. Alhasil, begitu orang ini membuka pintu, seorang murid muda sekte Xuanwu lainnya yang berpakaian biru masuk dan berkata sambil berjalan, "Saudara senior si, Anda akhirnya kembali. Kali ini saya harus merepotkan Anda untuk membantu saya membuat jimat tubuh cahaya." Simu melihat keluar pintu dan mendapati masih ada 2 orang yang menunggu di luar. Ia tak kuasa menahan senyum getir di dalam hatinya. Di meja batu di sisi lain tambang, Bai Yuxiu melihat pemandangan ini dan wajahnya menjadi lebih dingin. Setelah berkata, "Pergi," ia bangkit dan berjalan kembali ke kamar batunya. Pada saat yang sama, sesosok lembut muncul di benaknya, dan tatapan sinis melintas di matanya. Dia beruntung kali ini, tapi lain kali tidak akan seberuntung itu. Di tempat seperti ini, terlalu umum bagi murid lama untuk kehilangan nyawanya." Bai Yuxiu memukul meja kayu di ruangan itu dengan satu tangan dan berkata dengan kejam, Setelah lebih dari setengah jam, Simu akhirnya selesai menggambar jimat untuk orang terakhir, dan ada lebih dari 20 poin merit pada token itu. Senyum muncul di wajahnya. Selama dia selamat dari periode waktu ini dan kembali ke markas aliansi di belakang, poin merit ini akan sangat berguna. Karena sumber daya dari 7 sekte utama terintegrasi di satu tempat, banyak poin merit dapat ditukar dengan hal-hal yang jarang terlihat pada hari kerja, seperti batu roh langka, beberapa alat sihir yang kuat, dan beberapa ramuan berharga. Selama poin prestasinya mencukupi, bahkan keterampilan dan seni bela diri sekte lain pun bukan hal yang mustahil. Ia menutup pintu dan duduk bersila di tempat tidur. Ia mengeluarkan botol giok kecil dan meminum pil penguat tulang. Tak lama kemudian, wajahnya pucat pasi, dan pakaiannya tertiup angin tak terlihat.
Setelah sekian lama, Simu akhirnya membuka matanya, dengan semburat kegembiraan di wajahnya. Keahlian fenomena surgawinya telah sedikit meningkat. Meskipun ia telah diperintahkan untuk bertarung di luar selama lebih dari setahun, dannya wanya terlantar, ia tidak mengendurkan kultivasinya, dan pertempuran berdarah ini semakin merangsang potensinya. Dengan bantuan kekuatan ramuan tersebut, keahlian fenomena surgawinya telah dikultivasikan ke tingkat keempat. Ia telah memasuki ranah prajurit pasca kelahiran tingkat menengah dalam sekejap, dan tak jauh dari tingkat kelima. Keahlian kondensasi jiwa juga berhasil mencapai tingkat keempat beberapa bulan yang lalu berkat jurus menelan bulan. Namun, sejak memasuki level keempat, mana yang ditingkatkan oleh kristal bulan pengubah langsung melambat drastis. Kristal seukuran beras yang dipadatkan dengan berlatih jurus menelan bulan selama lebih dari sebulan hanya dapat meningkatkan mana sedikit, dan tidak ada lagi perasaan kemajuan pesat dari kristal bulan pengubah sekali, dan mana berlipat ganda. Ini tidak mengherankan, semakin maju dalam jurus kondensasi jiwa, semakin sulit untuk maju. Simu memperkirakan bahwa bahkan dengan bantuan jurus menelan bulan, mungkin akan membutuhkan lebih dari 2 tahun untuk mengolah level kelima jurus kondensasi jiwa. Simu menghela napas pelan, menggelengkan kepala, dan terkekeh dalam hati. Seperti kata pepatah, orang yang serakah itu seperti ular yang menelan gajah. Sudah sangat cepat baginya untuk berkultivasi ke level saat ini dalam waktu kurang dari 2 tahun setelah memasuki pintu. Bantuan besar jurus menelan bulan baginya dapat digambarkan sebagai luar biasa, tetapi dia masih mengeluh tentang hal itu. Keserakahan manusia benar-benar tak ada habisnya. Simu diam-diam merenungkan dirinya sendiri, dan suasana hatinya yang awalnya agak terburu-buru tiba-tiba kembali tenang. Ia memejamkan mata dan melanjutkan latihannya. Waktu berlalu dengan cepat, dan malam pun tiba dalam sekejap mata. Semua orang di gua tambang telah bekerja keras sepanjang hari. Kecuali mereka yang berjaga malam di luar, semua orang pada dasarnya telah beristirahat. Simu mendorong pintu dan berjalan keluar, berjalan ringan, dan segera meninggalkan gua tambang dan muncul di bawah pohon raksasa di tebing di pintu masuk. Di luar, dunia sunyi, dan bulan yang cerah menggantung di langit, luar biasa terangnya. Saudara Si, apakah kau akan keluar lagi? Seorang murid yang sedang berjaga malam di balik batu besar di dekat pohon raksasa melihat Simu keluar, dan mencondongkan tubuh untuk menyambutnya dengan lembut. Simu mengangguk padanya tanpa berkata apa-apa, lalu berjalan pelan menuju hutan terdekat. Ia akan keluar setiap malam saat bulan muncul, dan tinggal di sana sepanjang malam. Hampir semua orang di benteng ini tahu tentang ini. Simu menjelaskan bahwa ia sedang berlatih teknik rahasia, dan yang lainnya tidak terlalu meragukannya. Lagi pula, beberapa teknik memang perlu dilatih di malam hari. 1/4 jam kemudian, Simu tiba di sebuah ruang terbuka di hutan dan berhenti. Tempat ini berjarak beberapa mil dari benteng. Simu menjelajahi sekitarnya sebentar, dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, jadi dia merasa sedikit lega. Meskipun dengan identitasnya sebagai ahli jimat, hanya sedikit orang di benteng yang mau mengambil risiko menyinggung perasaannya untuk memata-matai rahasianya, tetapi untuk berjaga-jaga, dia akan mengubah lokasi setiap kali dia pergi berlatih. Selanjutnya, Simu mengeluarkan 4 jimat biru muda dari tangannya, mengaturnya, dan merapal mantra. Keempat jimat itu menyala sedikit, lalu terdiam. Melihat ini,
Dia mengangguk puas. Keempat jimat ini bukan jimat biasa. Mereka disebut jimat spiritual 4 arah. Keempat jimat ini dapat digunakan bersama untuk membentuk susunan spiritual 4 arah sederhana, yang dapat mendeteksi gerakan apapun dalam radius 100 meter. Bahasa Indonesia, inilah yang dia habiskan lebih dari 100.000 tael perak dan batu roh atribut api tingkat rendah beberapa bulan lalu untuk ditukar dengan seorang murid sekte Feng Huo. Dengan keempat jimat ini, dia bisa merasa tenang ketika keluar untuk berlatih jurus menelan bulan. Setelah mengatur susunan, Simu duduk bersila, berpose jurus menelan bulan, dan segera memasuki mimpi. Dalam mimpi itu, cahaya bulan seperti air, dan kera putih yang diinkarnasi oleh Simu mengangkat kepalanya untuk melihat bulan, dan esensi cahaya bulan yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke matanya. Suatu malam berlalu dalam sekejap. Saat langit berangsur-angsur cerah, Simu menggerakkan tubuhnya dan terbangun dari mimpinya. Dalam benaknya, butiran kristal seukuran kacang melayang sedikit, memancarkan cahaya redup. Setelah menyadari bahwa kristal pengubah bulan tidak banyak meningkatkan mananya, Simu berhenti mengubah bulan dan mulai berlatih teknik menelan bulan untuk membuat kristal di benaknya semakin membesar, ingin melihat apakah akan terjadi sesuatu. Simu menghela napas panjang, berdiri, berbalik, dan berjalan menuju pangkalan tambang. Langit di sekitarnya berangsur-angsur cerah, dan kabut hijau seperti kain kasa melayang di hutan di pagi hari, yang tampak sangat indah. Simu melompati gundukan tanpa suara, dan suara air mengalir terdengar. Tidak jauh dari sana, di antara pepohonan hijau yang rimbun, ada sungai jernih yang berkelok-kelok. Wajahnya berseri-seri. Ia sedikit haus setelah berlatih semalaman. Ia segera berjalan ke sungai dan mengisi kantong airnya dengan air jernih. Tepat saat ia hendak meminumnya, terdengar suara gemericik air dari depan. Wajah Simu langsung berubah, dan ia segera menyimpan kantong airnya, menekan pisau hitam meteorit di pinggangnya, dan perlahan-lahan mengintai. Perlahan-lahan ia menjulurkan kepalanya dari balik semak, dan akhirnya ia melihat sumber suara itu. Tak jauh di depan, terdapat sebuah kolam jernih yang terhubung dengan sebuah sungai. Punggung seorang gadis ramping diselimuti kabut pagi. Rambut hitam panjangnya tergerai bak air terjun, menyebar di air bak awan berkabut, mengelilingi gadis itu. Lengan putih bak giok gadis itu melambai-lambai di air, menciptakan suara gemericik. Tetes-tetes air meluncur ke air di sepanjang lekuk bahunya yang bulat. Berlatar belakang matahari pagi, kulitnya tampak putih berkilau. Napas Simu tercekat dan tubuhnya membeku di tempat. Gadis di dalam air itu sedikit menoleh, memperlihatkan puncak-puncak lembut di dadanya, tetapi di saat yang sama Simu juga melihat wajah gadis itu, ternyata Kr. Tubuh Simu terguncang, dan ia tak kuasa menahan diri untuk mundur selangkah, menginjak dahan pohon yang telah mati, mengeluarkan suara lirih. Siapa? Wajah cantik Kr di dalam air berubah, dan dengan lambaian tangan gioknya, sebatang tanaman merambat hijau terbang keluar dari air dan berguling ke arah Simu. Wajah Simu berubah, dan ia tersadar dari kekakuannya. Ia berbalik dan melompat mundur. Dengan bunyi, krek tanaman merambat hijau itu jatuh ke tempatnya semula, meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Simu diam-diam terkejut. Melihat situasi ini, Kr biasanya menyembunyikan banyak kekuatan. Tanaman merambat hijau itu memantul di tanah, lalu melompat lagi seperti ular roh,
dan terus menerkam. Simu mengangkat alisnya, mengeluarkan pisau panjang di pinggangnya, dan menggoyangkan lengannya untuk menciptakan beberapa bayangan pisau yang melilit tanaman merambat hijau itu. Api merah menyala sedikit, dan tanaman merambat itu terpotong menjadi beberapa bagian. Namun, tanaman merambat yang terpotong itu tidak mati, dan cairan hitam menyembur keluar dari ujung yang patah. Tanaman merambat yang terpotong itu tumbuh dengan cepat, dan warnanya berubah menjadi hitam, mengeluarkan bau amis yang samar. Simu terkejut, dan pisau hitam meteorit itu terhunus horizontal di depannya. Pada saat yang sama, tangannya yang kosong bergerak, dan sebuah jimat mantra bola api muncul di tangannya. "Hei, kakak senior Si, itu kau." KR entah kapan muncul dari air, dan ia sudah berpakaian, tetapi rambut hitam panjangnya belum disisir, basah dan berserakan di belakangnya. Ketika ia melihat bahwa itu adalah Simu, ia langsung terkejut. Bab 112 Misi Berdarah. Penampilan KR awalnya sangat cantik. Baru saja keluar dari bak mandi, ia diselimuti uap, bagaikan bunga teratai yang muncul dari air. Ia cantik dan memancarkan pesona yang menawan. "Adikku, aku tidak bermaksud mengintip. Aku kebetulan lewat sini dan mendengar suara. Kupikir ada musuh, jadi aku." Simu menjelaskan dengan canggung. "Aku bersembunyi di markas akhir-akhir ini. Aku sudah lama tidak mandi, jadi aku datang ke sini untuk membersihkan diri sebelum fajar." Wajah cantik KR memerah, dan ia berkata dengan malu-malu. Sambil berkata demikian, ia melambaikan tangannya, dan sulur-sulur hitam itu dengan cepat menancap di tanah. Simu melirik sulur-sulur hitam itu, dan tatapan penuh pertimbangan melintas di matanya. Keduanya saling berpandangan, dan tak seorang pun berbicara untuk beberapa saat. Suasana tiba-tiba menjadi sedikit canggung. Sebentar lagi fajar, jadi kita harus segera kembali." Simu terbatuk kering, menyarungkan pisaunya, dan memecah keheningan terlebih dahulu. KR sedikit tersipu, tetapi ia tidak keberatan. Ia merapikan rambutnya sedikit dan mengikuti Simu menuju pangkalan. Di pagi hari di hutan, sinar matahari yang hangat menyinari dari balik pepohonan dan menyinari seorang pria dan seorang wanita yang berjalan beriringan. Pria itu tinggi dan tegap, lengannya terayun-ayun seperti angin, sementara wanita itu ramping dan tampak seperti burung kecil. "Saudara Si ada di luar jam segini. Apakah kau berlatih lagi tadi malam?" Mata indah KR berkilat, dan ia tiba-tiba mempercepat langkahnya dan berjalan bersama Simu, sambil bertanya. "Benar." Simu mengangguk dan berkata, "Saudara Si benar-benar pekerja keras. Pantas saja dia bisa berlatih sihir dengan kekuatan seperti itu. Aku jauh tertinggal darinya. Setahuku, hanya sedikit murid muda sekte Miaoyin yang bisa dibandingkan dengan saudara Si." KR berkata lembut dengan tatapan lembut di matanya. "Saudariku, kau terlalu baik. Sihir kayumu juga sangat canggih. Tanaman merambat tadi seharusnya bukan benda biasa, kan?" Tanya Simu santai. "Itu hanya sihir kayu biasa. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kakak senior Si? Ngomong-ngomong, aku tidak punya banyak jimat. Aku ingin meminta kakak senior Si untuk membantuku menyempurnakan beberapa jimat bola api. Aku ingin tahu apakah kakak senior Si punya waktu luang." Tanya KR tiba-tiba. "Asalkan kakak junior menyediakan bahan-bahannya, tidak akan ada masalah." Simu langsung setuju.
Suasana menjadi lebih harmonis saat keduanya mengobrol dan tertawa. Tak lama kemudian mereka tiba di dekat benteng pohon besar di bawah tebing. Saat itu, terdengar gemerisik dari semak-semak di depan, dan seorang pria berjalan keluar. Gadis itu terkejut, dan ia menghela napas lega ketika melihat bahwa orang itu adalah Bai Yuxiu. Simu sedikit mengernyit. Kau, Bai Yuxiu menatap mereka berdua, wajahnya tiba-tiba memucat, dan ia menatap tajam Simu. Simu melirik KR di sampingnya. Ia menatap tubuhnya lagi, dan tiba-tiba ia mengerti. Rambut KR masih basah, dan jelas terlihat ia baru saja mandi. Ia duduk di luar semalaman, sehingga tubuhnya berembun, seolah-olah baru saja mandi. Sekilas, situasi kedua orang itu memang mudah disalahpahami. KR jelas memikirkan hal ini saat itu, tetapi ketika teringat Simu pernah melihatnya mandi sebelumnya, wajahnya tak kuasa menahan rasa panas kembali. Bai Yuxiu melihat ekspresi malu KR, dan hatinya semakin cemburu. Kakak Bai, ada apa? Kalau tidak, aku pamit dulu. Simu berkata ringan, lalu berjalan menuju pohon besar itu. Ia tahu betul bahwa tak ada gunanya menjelaskan apapun saat ini, dan ia memang tak berniat menjelaskan apapun. KR kemudian membungkuk sedikit kepada Bai Yuxiu, berjalan mengitarinya, dan mengikuti Simu dengan langkah L. Otus. Bai Yuxiu memperhatikan punggung kedua orang yang berjalan menuju pohon besar di tebing itu. Secercah keganasan terpancar di matanya. Simu kembali ke kediamannya di gua tambang, duduk, dan tampak berpikir. Bai Yuxiu selalu bersikap bermusuhan dan sering menjebaknya dalam beberapa bulan terakhir, tetapi ia tidak melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan karena identitasnya sebagai ahli jimat. Namun, hal ini terjadi lagi hari ini, dan mereka berdua mungkin telah berselisih paham. Kedepannya, mereka perlu lebih berhati-hati terhadap Bai Yuxiu. Namun, ia terbiasa menyembunyikan sebagian besar kekuatannya di depan orang lain di benteng ini, dan ia memiliki berbagai jimat dan banyak jurus pamungkas di tubuhnya. Saya percaya bahwa meskipun Bai Yuxiu memiliki konspirasi, ia cukup percaya diri untuk melindungi dirinya sendiri. Tentu saja, jika orang ini menggunakan cara jahat apapun untuk melawannya, ia tentu tidak akan bersikap lunak. Selanjutnya, Simu duduk bersila, meraba-raba lengannya sebentar, dan mengeluarkan sepotong tulang hitam, yang merupakan potongan tulang dari teknik kelahiran kembali kera iblis yang kuat. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan di wajahnya. Ia masih belum bisa mempraktikkan teknik kelahiran kembali kera iblis yang kuat ini. Setelah fenomena surgawi mencapai tingkat keempat, Simu menukar sebotol energi iblis dan sedikit darah kera di markas aliansi manusia. Ia pernah mencoba mempraktikkan teknik kelahiran kembali kera iblis kekuatan besar, tetapi sayangnya energi sejati dalam tubuhnya masih terlalu lemah untuk menahan serbuan energi iblis. Diperkirakan ia baru bisa mulai mempraktikkan teknik kelahiran kembali kera iblis kekuatan besar setelah fenomena surgawi mencapai tingkat kelima. Simu menghela napas, dengan hati-hati menyimpan pecahan tulang, dan kembali mendalami praktik fenomena surgawi. Sesuai aturan, seseorang dapat beristirahat selama beberapa hari setelah menjalankan misi. 2 hari berlalu dengan cepat. Simu berlatih fenomena surgawi di gua tambang pada siang hari dan pergi berlatih jurus menelan bulan pada malam hari. Bai Yuxiu tidak menemukan kesalahannya. Namun, pada pagi hari ketiga,
Simu kembali berlatih jurus menelan bulan. Begitu ia melangkah masuk ke dalam gua tambang, wajahnya sedikit berubah. Ia melihat lebih dari selusin orang di pangkalan, semuanya duduk dengan hikmat di meja batu. Saudara Si, kami sudah menunggumu. Silakan duduk. Pendeta Tao muda yang meminta Simu untuk memurnikan jimat baju zirah emas berdiri dan menyapa Simu. Mengapa kalian semua berkumpul di sini? Ada apa? Tanya Simu perlahan. Pada saat ini, KR di antara kerumunan tersenyum kepada Simu dan menunjuk ke bangku batu di sampingnya. Simu memikirkannya dan berjalan mendekat untuk duduk. Sebuah bayangan melintas di kedalaman mata Bai Yuxiu, dan urat biru di lehernya muncul dan menghilang. Karena semua orang ada di sini, aku tidak akan bicara omong kosong. Semua orang lihat ini dulu. Ia menarik napas dalam-dalam, tanpa melihat Simu dan KR, lalu mengeluarkan cakram putih itu. Cahaya putih menyala, dan cahaya itu mengembun menjadi tirai cahaya putih di udara, di mana sederet tugas dengan teks merah muncul. Wajah Simu sedikit berubah. Warna yang digunakan dalam tugas yang dikeluarkan oleh aliansi semuanya standar. Tugas biasa berwarna putih, tugas khusus berwarna hitam, dan hanya tugas yang sangat penting yang akan ditampilkan dengan teks berwarna darah. Ketika yang lain melihat teks merah, mereka juga terkejut. Ini misi aliansi yang baru saja kita terima pagi ini. Misi ini mengharuskan kita untuk melancarkan serangan mendadak ke benteng makanan dan pakan ternak barbar 50 mil di luar pegunungan dan membakar semua makanan dan pakan ternak di sana. Bai Yuxiu melihat sekeliling dan berkata, "Benteng gandum dan rumput di dekat pegunungan, mungkinkah itu? Benteng barbar di dekat Yingzhou Jian?" Seorang murid sekte Feng Huo bertanya dengan kaget. "Ya, di sana." Bai Yuxiu mengangguk tanpa ekspresi. "Bagaimana ini bisa terjadi? Aku pernah menjelajahi benteng di dekat Yingzhou Jian sebelumnya. Medan di sana berbahaya, dan ada ratusan barbar yang menjaganya, serta banyak prajurit totem. Bagaimana kita, selusin orang, bisa menghadapinya?" Murid sekte Feng Huo berkata dengan cemas. "Seberapapun berbahayanya misi berdarah yang dikeluarkan aliansi, kita harus melaksanakannya." Bai Yuxiu melirik pria itu dan berkata dengan ringan. Ketika yang lain mendengar ini, hati mereka mencelos, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun lagi. Aliansi menghukum berat para murid yang tidak mematuhi perintah. Setidaknya, kultivasi mereka disegel dan mereka dikirim ke berbagai tempat untuk melakukan kerja paksa. Yang paling serius, kultivasi mereka dihapuskan, dan mereka diturunkan pangkatnya menjadi pekerja kasar dan tidak diizinkan meninggalkan gerbang gunung seumur hidup. Meskipun misi ini sulit, hadiah untuk menyelesaikannya juga sangat besar, 800 poin penuh, dan tentu saja akan dibagikan secara adil sesuai dengan usaha yang kalian curahkan. Bai Yuxiu melirik semua orang dan berkata perlahan. Setelah mendengar ini, wajah semua orang tampak sedikit lebih baik. Karena tidak ada yang keberatan, mari kita bahas pengaturan spesifiknya terlebih dahulu. Melihat ini, Bai Yuxiu mengeluarkan selembar kertas polos dari tangannya, yang di atasnya tergambar peta topografi sebuah lembah. "Saya pernah ke Yingzhou Jian sebelumnya. Awalnya, tempat itu merupakan benteng pegunungan yang dihuni oleh bandit dan perampok. Lokasinya cukup rahasia. Setelah pasukan barbar menyerbu, para bandit meninggalkan benteng tersebut dan melarikan diri.
Pasukan barbar menggunakannya sebagai benteng untuk menyimpan makanan. Saya ingat sebagian medan di sana, dan saya telah menggambarnya untuk referensi Anda. Sambil berkata, ia membentangkan kertas itu di atas meja. Simu melihat ke arahnya. Bai Yuxiu telah menggambar peta Yingzhoujian yang sangat detail, dan medan di sekitar lembah ditandai dengan jelas. Beberapa bangunan hanya tampak samar di lembah berbentuk labu itu. Lembah itu tampak seperti benteng, dan secara kasar terlihat terbagi menjadi dua lapisan, di dalam dan di luar. Ia melirik para murid sekte Feng Huo yang pernah ke Yingzhoujian sebelumnya, dan merasa lega melihat mereka tidak ada yang aneh. Sepertinya ada masalah besar dengan penggambaran medan ini. Seperti yang dikatakan saudara muda Zeng, jumlah pasukan barbar yang ditempatkan di Yingzhoujian sangat besar dan kuat, dan mustahil bagi kita yang berjumlah lebih dari selusin untuk bertarung langsung, kata Bai Yuxiu dengan sungguh-sungguh. Saudara Bai, apakah Anda punya ide bagus? Tanya KR sambil tersenyum lebar. Haha. Aku tidak berani bilang itu ide bagus. Aku berdiskusi dengan beberapa saudara junior dan memutuskan untuk membagi pasukan menjadi dua kelompok. Satu kelompok berpura-pura menyerang benteng gunung untuk memancing musuh dan menarik perhatian para barbar yang ditempatkan sebanyak mungkin. Kelompok lainnya memanfaatkan kekacauan itu untuk menyelinap ke Yingzhoujian dan menunggu kesempatan untuk membakar makanan dan rumput para barbar. Bai Yuxiu tersenyum pada KR dan menjelaskan perlahan. Ketika Bai Yuxiu mengatakan ini, semua orang di meja batu terdiam. Banyak orang mengerutkan kening, dan beberapa menunjukkan ekspresi serius di wajah mereka. Rencana ini memang tidak brilian, tetapi dianggap standar. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, masih ada peluang bagus untuk menyelesaikan tugas. Setelah mempertimbangkan sejenak, tidak ada yang mengajukan keberatan. Karena semua orang tidak keberatan, mari kita bahas rencana pembagiannya selanjutnya. Melihat ini, Bai Yuxiu menunjukkan senyum langka di wajahnya. Bab 113, Lembah Elang. Semua orang menatap Bai Yuxiu, menunggu kata-katanya selanjutnya. Tidak disarankan untuk terlalu banyak orang yang menyelinap masuk, jika tidak targetnya akan terlalu besar dan serangan mendadak tidak akan efektif. Saya memikirkannya dan merasa 4 orang sudah cukup, jadi saya memutuskan untuk sementara memasukkan diri saya sendiri, saudara muda Qin Jing dari Sekte Tianjian, saudara muda Ditong dari Sekte Feng Huo, dan saudara muda Sisi dari Sekte Heimo. Yang lainnya akan bekerja sama dengan serangan tipuan di luar untuk mengalihkan perhatian orang-orang barbar, kata Bai Yuxiu dengan tenang. Ekspresi Simu sedikit berubah, lalu ia kembali tenang dalam sekejap. Di antara kerumunan, pendeta Tao muda dengan pedang di punggungnya dan seorang pemuda jangkung berkulit hitam lainnya yang baru saja menyapa Simu sedikit gemetar, tetapi tak satu pun dari mereka berbicara. Sebagian besar orang yang tidak terpilih diam-diam menghela napas lega. Meskipun menyelinap ke dalam benteng adalah yang paling berjasa, itu jauh lebih berbahaya daripada berpura-pura di luar. Lagi pula, musuh kuat dan kita lemah. Begitu ditemukan, hanya ada satu jalan keluar, jadi wajar saja jika tak seorang pun mau pergi. Banyak orang bersyukur, dan menatap Simu dengan ragu. Saudara Bai, kalian bertiga bisa dibilang master bela diri terbaik di sini. Saudara Si adalah seorang penyihir, dan kekuatan bela dirinya tidak kuat. Rasanya agak kurang pantas untuk menyelinap masuk bersama kalian bertiga.
KR tiba-tiba berkata saat itu. Adikku, aku memilih saudara Si untuk bergabung karena identitasnya sebagai penyihir. Bai Yuxiu menatap KR sambil tersenyum. Aku punya jimat perantara elemen api, jimat awan api. Saatnya tiba, selama kita berempat menyelinap ke markas dan melepaskan jimat ini, tak akan butuh banyak usaha untuk membakar makanan dan rumput di dalamnya. Namun, jimat ini membutuhkan mana murni seorang penyihir untuk mengaktifkannya, jadi kita hanya bisa membiarkan saudara Si menyelinap masuk bersama kita. Bai Yuxiu mengeluarkan jimat merah menyala dari tangannya, dan rune merah menyala di jimat itu memancarkan fluktuasi mana yang kuat. Wajah Simu berkilat terkejut dan menatap jimat merah itu. Ini pertama kalinya ia melihat jimat tingkat menengah, tetapi ia pernah mendengar tentang kekuatannya. Dengan jimat ini, akan jauh lebih mudah untuk membakar makanan dan rumput di pangkalan. KR mengerutkan kening, dan ia ingin mengatakan sesuatu yang lain. Karena kakak senior Bai begitu bijaksana, aku akan pergi bersamamu. Simu melambaikan tangannya ke arah KR dan berkata sambil terkekeh. Kakak muda Si memang sangat saleh. Jika ini berhasil, kau akan menjadi yang pertama dipuji. Baiklah, sudah diputuskan. Semuanya kembali dan buat persiapan masing-masing. Bersiaplah untuk berangkat sore hari dan cobalah untuk mencapai sekitar Yingzhou Jian di malam hari dan bertindak di malam hari. Bai Yuxiu menatap Simu dalam-dalam dan berkata dengan senyum palsu. Tentu saja, yang lain tidak keberatan dan bubar. Semua orang pergi untuk membuat persiapan masing-masing. Setelah Simu kembali ke kediamannya, ia berjalan mondar-mandir di dalam ruangan untuk sementara waktu, dan seringai terpancar di wajahnya. Bai Yuxiu memintanya untuk bergabung dengan 4 orang yang telah menyusup. Tujuannya jelas, tetapi dengan kekuatannya saat ini, selama dia tidak bertemu dengan orang kuat bawaan, dia akan memiliki peluang bagus untuk menyelamatkan hidupnya. Karena Bai Yuxiu telah menyerangnya, dia tidak akan bersikap sopan lagi padanya. Tok tok tok, terdengar ketukan di pintu. Simu membuka pintu, dan di luar tampak sosok anggun berbaju hijau, KR. Adikku, ada masalah? Tanya Simu sambil mempersilakannya masuk. Kakak Si, semua ini karena aku, kau dan kakak Bai memiliki hubungan yang buruk. Jika bukan karena kesalahpahaman 2 hari yang lalu, dia tidak akan membiarkanmu bergabung dengan tim penyusup. KR berkata dengan wajah bersalah begitu dia memasuki ruangan. Hehe, adik, jangan salahkan dirimu sendiri. Sekte Xuanwu dan Sekte Iblis Hitam kita berseteru, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Mata Simu berkilat, dia tersenyum tipis. Tapi, adik perempuan KR, jangan khawatirkan aku. Sekalipun aku menyelinap ke Yingzhou Jian, aku punya cara untuk melindungi diriku sendiri. Meskipun adik perempuan berpura-pura di luar, kau harus lebih berhati-hati. Si KR ingin mengatakan sesuatu yang lain. Namun, Simu memotongnya. Baiklah, karena kakak Si berkata begitu, maka mata indah KR meredup, dan ia mengeluarkan sebuah jimat hijau dari tangannya. Rune di atasnya memancarkan semburan cahaya hijau, dan jimat itu tampak menggeliat seperti makhluk hidup. Ini adalah jimat peremajaan. Kakak, bawalah, pasti berguna. KR menyerahkan jimat itu kepada Simu. Ekspresi Simu agak terharu. Meskipun jimat peremajaan itu hanyalah jimat elemen kayu tingkat rendah, jimat itu sangat sulit untuk disempurnakan,
dan harganya jauh lebih tinggi daripada jimat tingkat rendah biasa. Bahkan ia sendiri belum mencoba menariknya dengan sukses. Dan jimat yang dapat memulihkan luka dalam waktu singkat langka di mana-mana, apalagi sekarang sedang terjadi perang. Bagaimana mungkin aku menerima benda penyelamat seperti itu, adik junior, simpan saja untuk dirimu sendiri. Simu segera menggelengkan kepala dan menolak. Kakak Si, jangan khawatir, aku punya lebih dari satu jimat peremajaan. KR tersenyum cerah dan menyodorkan jimat peremajaan itu ke tangan Simu. Baiklah, baiklah, ambillah jimat-jimat ini untuk pertahanan diri. Simu merasakan hangatnya ujung jari KR, dan hatinya pun sedikit menghangat. Setelah mengangguk, ia mengeluarkan beberapa jimat bola api dan jimat pedang air dari tangannya dan menyerahkannya kepada KR. KR tanpa ragu menerima jimat-jimat itu, dan mengobrol santai dengan Simu beberapa patah kata lagi sebelum berpamitan dan pergi. Di tempat rahasia di sisi lain tambang, Bai Yuxiu dan seorang murid gemuk dari Sekte Xuanwu berdiri berdampingan, mendiskusikan sesuatu. Saudara Bai, saya agak heran kenapa aliansi tiba-tiba mengeluarkan tugas ini. Meskipun markas kita tidak besar, itu bisa dianggap sebagai pengintai di area belakang musuh. Jika ditarik keluar, itu akan menjadi kerugian besar bagi aliansi. Murid gemuk itu mengerutkan kening dan berkata, "Hehe, ini tergantung pemahamanmu sendiri." Bai Yuxiu terkekeh dan tidak menjawab langsung. Mungkinkah aliansi akan melakukan tindakan besar selanjutnya? Murid gemuk itu tiba-tiba teringat sesuatu dan matanya berbinar. Ada sesuatu yang belum kukatakan pada yang lain. Aliansi telah menerima informasi yang akurat. Karena kita telah aktif sebelumnya, para barbar telah memutuskan untuk melakukan pembersihan besar-besaran di area kita. Benteng ini tidak lagi aman dan perlu segera dievakuasi. Misi ini hanyalah tindakan terakhir sebelum evakuasi. Bai Yuxiu mencibir. Begitu, murid gemuk itu tiba-tiba menyadari. Aku telah mengkhawatirkan bagaimana menghadapi Simu selama 2 hari terakhir ini. Misi ini datang di waktu yang tepat. Bai Yuxiu menjilat bibir atasnya dan berkata dengan nada licik. Hehe, kakak senior, ini langkah yang hebat. Murid gemuk itu tersenyum dan setuju dengan geli. Malam semakin larut dan bulan yang terang benderang muncul. Cahaya bulan yang dingin tercurah dari kegelapan malam dan menyelimuti sebuah lembah. Di lembah itu, terdapat area bangunan kayu yang luas, beberapa tinggi dan beberapa rendah, yang dibangun di dekat gunung. Ada juga sebuah pos pemeriksaan setinggi sekitar 2 meter di pinggiran lembah, dibangun dengan kayu gelondongan panjang setebal mangkuk, dan puncaknya dipahatmi. Nyerupai anak panah yang tajam. Ada sebuah menara panah di setiap sisi pos pemeriksaan. 2 orang barbar jangkung berjalan mondar-mandir di atasnya, memantau pergerakan di dekatnya. Inilah lembah Yingchoujian, sebuah benteng barbar di Fuzhou. Mungkin untuk menjaga kerahasiaan benteng tersebut, meskipun malam hari, hampir tidak ada penerangan di lembah itu. Seluruh lembah tampak gelap, tetapi langkah kaki samar-samar terdengar di balik pintu kayu besar itu. Jelas, keadaan di sana tidak sedamai kelihatannya. Di tengah hutan lebat di luar lembah, lebih dari selusin sosok diam-diam mendekati pintu masuk lembah. Sosok jangkung dan kurus di depan melambaikan tangannya pelan, dan sosok-sosok di sampingnya segera bubar dan diam-diam mendekati pintu masuk lembah dari segala arah.
Sosok jangkung dan kurus itu membalikkan tangannya dan mengambil sesuatu dari punggungnya, memantulkan sinar bulan dari langit. Di menara panah, seorang pria barbar tiba-tiba berhenti, melihat ke arah hutan lebat, dan hendak berteriak. Dengan suara pelan, sesosok hitam dengan cepat melompat keluar dari hutan lebat dan menusuk tenggorokan pria barbar itu dengan sangat tepat. Itu adalah anak panah panjang berbulu. Mata pria barbar itu melebar, dan ia ingin berteriak, tetapi hanya beberapa suara rendah aneh yang keluar dari tenggorokannya. Tubuhnya yang tinggi jatuh ke belakang, embusan darah menyembur keluar dari tenggorokannya, dan ia jatuh dari menara panah. Para pria barbar di menara panah di sisi lain gerbang melihat pemandangan ini dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Namun sesaat kemudian, bayangan hitam melintas di udara, dan anak panah panjang lainnya tampak melesat dari jurang gelap. Dengan bunyi, krek, anak panah itu menembus jantungnya dan memakukannya ke pilar kayu menara panah. Ah! Jeritan melengking terdengar, menyebar jauh di langit malam. Sesosok melompat keluar dari hutan lebat dan mendarat di depan pintu kayu pos pemeriksaan lembah. Sosok itu adalah seorang pemuda jangkung berjubah ungu. Ia menggerakkan tangannya, dan sebuah pisau bergagang panjang yang panjangnya lebih dari satu orang muncul di tangannya. Pisau itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya hijau terang berbentuk bulan sabit di udara, dan dengan bunyi siulan, pisau itu jatuh menghantam pintu kayu pos pemeriksaan. Dengan bunyi, krek, yang keras, pintu kayu besar itu terbelah dua oleh sebuah pisau. Suara keras pintu kayu yang jatuh ke tanah langsung menyebar ke seluruh lembah. Di dekat pintu kayu, sekelompok 17 atau 18 orang barbar yang berpatroli di dalam tercengang oleh serangkaian jeritan. Setelah melihat musuh di luar dengan jelas, para barbar ini segera menghunus senjata mereka dan bergegas keluar sambil berteriak. Pria berjubah ungu itu berteriak keras, tanpa rasa takut sedikit pun. Ia mengayunkan pisau bergagang panjang di tangannya dan menyerbu ke depan. Suara benturan senjata tiba-tiba terdengar. Cahaya pisau hijau yang tak terhitung jumlahnya menari-nari. 3 atau 4 prajurit barbar terpenggal dan darah mengalir di tanah. Bunuh! Ledakan teriakan dan pembunuhan tiba-tiba datang dari hutan lebat di luar lembah. Kedengarannya seperti ada cukup banyak orang. Kemudian, satu demi satu sosok bergegas keluar dari hutan dan bergegas menuju lembah. Pada saat yang sama, anak panah ditembakkan dari hutan lebat. Setiap anak panah mengenai sasaran dan merenggut nyawa para barbar satu persatu. Tim patroli barbar yang menyerbu sebelumnya hanyalah barbar biasa. Mereka segera dibunuh oleh beberapa prajurit manusia yang menyerbu. Namun, lebih banyak barbar segera muncul dari bangunan kayu terdekat dan bertarung dengan para prajurit manusia. Pada saat ini, di kejauhan hutan lebat, sekelompok api muncul dan menghilang, dan jumlahnya puluhan. Tampaknya banyak orang bergegas menuju gerbang pos pemeriksaan. Melihat pemandangan ini, para barbar dalam pertempuran sengit itu mengubah raut wajah merek. Oh tidak, umat manusia menyerang dalam jumlah besar. Seorang barbar yang tampak seperti pemimpin tim berteriak keras, lalu mengeluarkan tanduk banteng hitam dari tangannya dan meniupnya dengan keras ke langit. Wow! Bab 114, Bertemu Siantian. Terompet yang keras dan sunyi tiba-tiba berbunyi, dan seluruh benteng lembah segera terbangun. Obor dinyalakan di mana-mana, dan banyak orang bergegas ke pintu. Sejumlah besar manusia tiba-tiba muncul dan menyerang benteng.
Bagaimana situasi saat ini? Di bagian terdalam benteng, di gedung tertinggi, seorang pria barbar yang tampak seperti menara besi menatap utusan di depannya dan bertanya dengan suara berat. Tempat ini tampak seperti aula pertemuan. Dinding di sekitarnya diukir dengan pola binatang yang aneh, dan beberapa spesimen yang terbuat dari kepala monster aneh digantung. Di tanah di tengah aula, juga terdapat kulit binatang yang sangat besar. Di belakang pria menara besi itu berdiri seorang pria barbar muda yang kuat, dengan tubuh bagian atas telanjang dan totem kepala serigala biru terlukis di dadanya. Ekspresinya dingin dan diam, seperti patung. Laporkan kepada Tuan Wu, meskipun kami telah memblokir sementara lebih dari 10 penyerang di pintu masuk lembah, musuh sangat kuat, dan tampaknya ada lebih dari 100 bala bantuan di hutan lebat di kejauhan. Utusan itu berlumuran darah saat ini, tetapi itu bukan darahnya sendiri. Ia berlutut di tanah dan berkata cepat, "Kalau begitu, seharusnya ada banyak prajurit pasca Natal di antara umat manusia yang menyerang, tapi bagaimana mungkin begitu banyak umat manusia tiba-tiba muncul di sini?" Wajah pria menara besi itu berubah serius. Pada saat itu, serangkaian ledakan datang dari pintu masuk lembah. Wajah pria barbar menara besi itu berubah, dan ia berjalan ke pintu gedung. Ia melihat api yang berkobar ke arah pintu masuk lembah beberapa mil jauhnya, dan api serta asap membumbung tinggi ke langit. Entah apa yang terjadi. Oh tidak, umat manusia terkutuk itu ingin membakar makanan di sini. Pria menara besi itu terkejut. Tumagu, segera pimpin prajurit totem kalian ke pintu masuk lembah, dan kerahkan semua pasukan kalian secara bersamaan. Pastikan untuk menghentikan serangan umat manusia. Pria barbar menara besi itu berbalik dan memberi perintah kepada prajurit totem muda berkepala serigala itu. Baik, pria itu setuju, dan sosoknya melesat dan berubah menjadi asap tipis, berlari keluar dari aula dan menuju ke kejauhan. Pria menara besi itu melambaikan tangannya dan meminta mata-mata yang berlutut untuk mundur. Ia merenung sejenak di aula, berbalik dan berjalan menuju bagian dalam aula. Di puncak lain di sisi lembah, 4 sosok berdiri berdampingan. Mereka adalah Simu, Bai Yuxiu, dan 4 lainnya. Sepertinya strategi memancing musuh kali ini cukup berhasil. Sebagian besar pasukan barbar telah tertarik ke pintu masuk lembah, kata pendeta Tao muda dengan pedang di punggungnya. Saat ini, pertempuran di pintu masuk lembah telah menjadi sangat panas. Api dan asap mengepul, dan suara pertempuran tak berujung. Meskipun hanya ada selusin orang di pihak manusia, yang sangat tidak menguntungkan dalam hal jumlah, untungnya, mereka semua adalah prajurit terlatih, dan kekuatan mereka jauh lebih unggul daripada prajurit barbar biasa. 1 lawan 10, tampaknya itu bisa tertunda untuk sementara waktu. Tidak ada waktu untuk disia-siakan, ayo kita bertindak juga, mereka tidak bisa bertahan terlalu lama, kata pemuda berkulit hitam itu sambil mengalihkan pandangannya. Simu mengikuti tatapan pemuda berkulit hitam itu dan menyipitkan matanya. Aku melihat lebih dari selusin sosok yang luar biasa tinggi di kota di bawah berlari cepat menuju mulut lembah. Mereka semua adalah prajurit totem di antara para barbar. Ayo pergi. Wajah Bai Yuxiu menjadi gelap. Ia meraih tali tebal di tangannya, dan ujung lainnya diikatkan ke pohon di gunung. Ia melompat langsung dari gunung. 3 lainnya melakukan hal yang sama. Mereka meraih tali di tangan mereka dan melompat turun. Setelah beberapa tarikan napas,
mereka berempat mendarat di lembah tanpa suara. Mereka melesat dan bersembunyi di balik sebuah bangunan. Bai Yuxiu melihat sekeliling beberapa kali, melambaikan tangannya, dan terbang menuju kedalaman lembah terlebih dahulu. Simu dan dua lainnya mengikuti. Benteng di sini terbagi menjadi dua lapisan, dalam dan luar. Berdasarkan penyelidikan mereka sebelumnya, sebagian besar makanan dan persediaan benteng disimpan di pusat kota. Meskipun sebagian besar pasukan barbar kini tertarik ke mulut lembah, pasti ada pasukan barbar yang ditempatkan di dalamnya. Meskipun ada penjaga yang menghalangi jalan keempat orang itu untuk menyelinap masuk, tentu saja itu bukan masalah bagi keempat orang itu dengan keahlian mereka. Pasukan barbar ini bahkan tidak melihat lawan mereka, dan mereka mati secara misterius di tempat. Simu dan yang lainnya tidak membutuhkan banyak usaha untuk memasuki pusat kota, dan semuanya berjalan mulus di luar dugaan mereka. Begitu banyak makanan dan rumput. Simu dan yang lainnya memasuki pusat kota, dan setelah pemeriksaan singkat, mereka semua menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Ada puluhan bangunan kayu berbentuk silinder di pusat kota. Hampir setiap bangunan diisi dengan beras, biji-bijian, senjata pengepungan, senjata, dan baju zirah. Ada juga lebih dari selusin gudang di ruang terbuka di luar rumah, dan di bawahnya terdapat makanan dan rumput. Begitu banyak makanan dan rumput yang cukup untuk memasok puluhan ribu pasukan. Mungkinkah persediaan militer pasukan barbar di Fuzhou semuanya ada di sini? Pendeta Tao muda dengan pedang di punggungnya menghela napas dan berkata pelan. Mereka berempat sedang bersembunyi di ruang terbuka di belakang sebuah bangunan saat ini. Simu melihat sekeliling dan merasa ada yang tidak beres. Para penjaga di sepanjang jalan di pusat kota ternyata sangat longgar, dan gudang gandum dan rumput, yang merupakan bagian terpenting dari seluruh benteng, bahkan tidak memiliki patroli. Entah apakah karena pertempuran di pintu masuk lembah yang menarik semua orang ke sini. Ayo kita lakukan sekarang dan bakar semua makanan dan rumput. Ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa saat kita kembali, kata pemuda berkulit hitam dari sekte Feng Huo dengan gembira. Hehe, aku tidak menyangka perjalanan ini akan semudah ini. Seharusnya aku bisa berganti ke pedang yang bagus saat kembali kali ini. Pendeta Tao muda dengan pedang di punggungnya juga memancarkan kegembiraan di matanya. Oke, Bai Yuxiu merenung sejenak, melihat sekeliling, dan mengangguk. Simu tidak mengatakan apa-apa. Entah kenapa, ia merasa udara di dekatnya memberinya rasa hikmat. Kalau begitu, ikuti rencana sebelumnya. Adik muda Si akan menyelinap masuk dan mengaktifkan jimat awan api. Kita bertiga akan membantu menyebarkan berita dari samping. Kita harus membakar semua makanan dan rumput di sini. Mata Bai Yuxiu sedikit berkilat. Ia mengeluarkan jimat awan api dari tangannya dan menyerahkannya kepada Simu, sambil berkata demikian. Simu hendak meraihnya, tetapi tiba-tiba ekspresinya berubah dan tubuhnya melompat mundur. Wus! Dalam sekejap, sebuah bayangan hitam melintas melewatinya seperti hantu, membungkus jimat awan api di tangan Bai Yuxiu, lalu terbang ke kegelapan di depannya bagai kilat. Bai Yuxiu menjerit dan melompat mundur, tangan kanannya berlumuran darah, dan dua jarinya hilang. Simu terkejut, menginjak tanah, melompat ke samping, mengeluarkan pisau hitam meteorit, dan memegangnya di depannya. Di sisi lain, pendeta Tao muda dengan pedang di punggungnya dan pemuda berkulit hitam itu telah menggenggam senjata mereka,
tampak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Siapa itu? Bai Yuxiu menahan rasa sakit di jari yang patah dan berteriak pada kegelapan di depannya. Dasar orang-orang tak berguna. 500 prajurit elit ditambah 20 prajurit totem berjaga, tapi mereka masih membiarkan 4 tikus kecil menyelinap masuk. Sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar di kegelapan, dan seorang pria berjubah hitam perlahan keluar. Pria ini berwajah tegas, berkulit putih, dan tidak berjanggut. Ia tidak setinggi orang barbar biasa, tetapi tingginya lebih dari 9 kaki. Ia mengenakan jubah bulu hitam, yang dihiasi bulu gagak. Di bawah sinar bulan, jubah itu tampak hitam berkilau. Jika bukan karena rambut kuning mudanya, ia pasti hampir sama tingginya dengan manusia. Pria berjubah hitam itu diikuti oleh seorang pria barbar setinggi menara besi. Namun, ia tampak malu-malu saat itu, seolah-olah ia sangat takut pada pria berjubah hitam yang bahkan tidak setinggi bahunya. Suara mendesis terdengar. Tepat ketika Simu dan yang lainnya sedang memandangi 2 orang yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka, sebuah kepala ular seukuran mangkuk muncul di belakang pria berjubah hitam. Tubuh ular itu, yang ditutupi pola hitam dan abu-abu, melilit pria berjubah hitam itu, dan panjangnya tampak beberapa kaki. Mata ular itu bersinar dengan cahaya dingin, dan di mulutnya terdapat sebuah jimat, yaitu jimat awan api, dengan jejak samar darah di atasnya. Pria berjubah hitam itu hanya berdiri di sana dengan santai, dan tekanan berat menyelimuti hati Simu dan keempat orang lainnya, membuat mereka merasa sedikit terengah-engah. Tuan bawaan, Simu terkejut. Bai Yuxiu dan 3 orang lainnya jelas menyadari kekuatan pria berjubah hitam itu, dan wajah mereka pun langsung memucat. Jimat awan api, cek-cek. Orang-orang tua dari ras manusiamu itu benar-benar rela mengeluarkan uang, dan bahkan memberi kami jimat tingkat menengah. Pria berjubah hitam itu berkata sambil mendesah. Pada saat itu, sebuah bola api merah tiba-tiba muncul dan menghantam jimat awan api di tangan pria berjubah hitam itu seperti meteor. Sebelum mencapainya, api panas bergulung-gulung. Bai Yufeng dan 2 orang lainnya terkejut. Bola api itu berasal dari Simu yang berdiri di sampingnya. Entah kapan ia memiliki 4 atau 5 jimat merah di tangannya. Dengan kilatan cahaya dari tangannya, 4 atau 5 bola api muncul lagi, kali ini terbang menuju gedung-gedung ke segala arah. Begitu bola api itu terbang, Simu menyentuh tanah dengan kakinya, lalu berbalik tanpa ragu dan melarikan diri. Serangkaian aksinya secepat kilat. Sebelum Bai Yuxiu dan 2 orang lainnya sempat bereaksi, Simu sudah berlari beberapa meter jauhnya. Pria berjubah hitam itu mendengus, menyembunyikan jimat di tangannya di belakang punggung, lalu cahaya biru samar muncul di tubuhnya, dan ia pun melancarkan tinjunya. Jimat awan api adalah jimat tingkat menengah. Setelah terkontaminasi sedikit kekuatan spiritual atribut api, jimat itu dapat langsung terpicu dan melepaskan kekuatan spiritual mengerikan yang terkandung di dalamnya. Terkena jimat tingkat menengah dari jarak sedekat itu bukanlah hal yang mudah, dan ia mungkin tidak dapat mengatasinya dengan baik dengan kultivasi bawaannya. Dengan dentuman keras, sebuah bola angin tinju biru samar menghantam bola api merah, dan cahaya biru menyala. Bola api itu pecah dan berubah menjadi sisa api yang melayang pergi. Namun, pada saat yang sama, 3 Bai Yuxiu di depannya juga terbangun, dan mereka berbalik dan melarikan diri.
Pria berjubah hitam itu memancarkan kilatan dingin di matanya, dan hendak mengejar Dongsheng. Terdengar beberapa suara gemuruh. Bola api lain yang baru saja dilepaskan Simu kini telah mendarat di bangunan-bangunan di sekitarnya. Suhu api yang mengandung mana ini sangat tinggi, dan dalam sekejap mata, beberapa bangunan dan rumah telah terbakar. Karena sebagian besar rumah dipenuhi bahan yang mudah terbakar, api akan menyebar dengan cepat jika tidak dikendalikan. Pria berjubah hitam itu berwajah gelap, dan cahaya biru tua bersinar dari tubuhnya. Ia menepukkan tangannya berturut-turut, dan 4 atau 5 bayangan telapak tangan biru besar berukuran sekitar 10 kaki muncul dan menamparkan api yang baru saja menyala. Metode kultivasi pria berjubah hitam itu lebih dingin dan yin, dan bagaikan musuh api. Dimanapun bayangan telapak tangannya jatuh, itu berubah menjadi gumpalan kabut biru, dan suhunya turun tajam, segera memadamkan sebagian besar api. Ular hitam yang awalnya melilit tubuhnya juga cukup spiritual. Ketika ia menyerang, ular itu juga terbang menuju bangunan yang terbakar, dan ekor ular itu menyapu dengan ganas, menekan api yang membubung. Kumpulkan orang-orang untuk memadamkan api, dan serahkan mereka padaku, kata pria berjubah hitam itu kepada pria barbar yang tampak seperti menara besi dengan wajah cemberut, dan sosoknya bangkit dari tanah, seperti layang-layang, mengejar ke arah pelarian Simu dan yang lainnya. Bab 115, Melawan Ular Hitam. Ular hitam itu memutar tubuhnya dan melesat bagai anak panah hitam, mengejar pria berjubah hitam itu. Kecepatannya sama sekali tidak lambat. Saat itu, Simu berlari liar menuju pintu masuk lembah, dengan lapisan cahaya hijau samar-samar menyelimuti tubuhnya. Ia telah melepaskan jimat tubuh cahaya. Di bawah pengaruh jimat tubuh cahaya, seluruh tubuhnya hampir berubah menjadi garis hitam, melesat menembus gedung-gedung. Bai Yuxiu dan 2 lainnya berada lebih dari 3 meter di belakangnya saat itu, dan kecepatan mereka lebih lambat darinya, sehingga mereka perlahan-lahan memperlebar jarak. Namun, ekspresi Simu sama sekali tidak rileks. Ia jelas merasakan gelombang niat membunuh di belakangnya yang dengan cepat menyusul. Ia merasa sedikit kesal. Jika ia telah menyiapkan lebih banyak jimat bola api sebelumnya dan melepaskan semuanya sekaligus, ia bisa saja menunda pria berjubah hitam itu untuk sementara waktu. Di tengah perjalanan, beberapa barbar yang tertinggal menemukan Simu dan yang lainnya dan mencoba mencegat mereka, tetapi barbar biasa ini bahkan tidak dapat menyentuh bayangan beberapa orang itu. Wus! Sesosok hitam melompat keluar dari pusat kota, berputar di udara, dan mendarat di tanah. Itu adalah Simu. Dia dengan cepat melirik ke arah di sisi kirinya, dan matanya berkilat. Jauh dari sini adalah tebing tempat keempat orang itu memanjat gunung. Tali di sana seharusnya masih ada di sana. Jika mereka naik, mereka dapat dengan mudah memanjat gunung dan melarikan diri keluar lembah. Pikiran Simu berubah dengan cepat, dan sosoknya sudah melompat keluar, tetapi dia tidak pergi ke tebing di sebelah kiri, tetapi berlari menuju pintu masuk lembah. 2 atau 3 tarikan napas kemudian, suara pakaian yang pecah di udara terdengar. 3 sosok juga bergegas keluar dari pusat kota, dan mereka adalah Bai Yuxiu dan 3 rekannya. Pria muda dengan pedang di punggungnya dan pria muda berkulit hitam tampak cemas, dan mereka berlari menuju tebing tanpa banyak berpikir. Mata Bai Yuxiu berkilat, dan ia menunjukkan sedikit keraguan, tetapi ia tetap berlari menuju tali di tebing bersama kedua pria itu.
Setelah beberapa tarikan napas, embusan angin bersiul, dan sesosok melintas, lalu pria berjubah hitam itu datang. Mereka ternyata kabur sendiri-sendiri. Pria berjubah hitam itu berseru pelan, lalu melirik ke arah pintu masuk lembah dan tebing. Pergilah, orang-orang di sana akan menjadi santapanmu. Pria berjubah hitam itu berubah pikiran dan menunjuk ke arah pintu masuk lembah. Dengan suara, "Wus!" ular hitam yang mengikutinya langsung melompat keluar dan menuju pintu masuk lembah. Pria berjubah hitam itu menunjukkan sedikit seringai di wajahnya. Ular hitam ini adalah monster spiritual yang ia besarkan menggunakan metode barbar kuno. Ia memiliki indera penciuman yang sangat sensitif dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Meskipun tidak sehebat prajurit bawaan, ia sebanding dengan prajurit di tahap akhir periode perolehan. Jika ada yang berani menggodanya, ia tidak akan membiarkan satu pun dari keempat manusia itu pergi. Pria berjubah hitam itu berpikir demikian, dan sosoknya melesat, mengejar Bai Yuxiu dan dua orang lainnya. Di pintu masuk lembah. Dengan tambahan prajurit totem barbar, pertempuran langsung menjadi berat sebelah. Para murid manusia yang berpura-pura terpaksa mundur terus-menerus. Para prajurit barbar memanfaatkan kesempatan itu untuk mengepung mereka. Semua orang terpisah satu demi satu, dan korban mulai berjatuhan. Di hutan lebat di luar lembah, KR memegang tongkat giok dan menggumamkan sesuatu. Puluhan sulur muncul dari tanah di sekelilingnya. Setiap sulur dibungkus dengan obor, melambai dan bergoyang, dan perlahan bergerak menuju pintu masuk lembah. Wajah KR sedikit pucat. Elas bahwa memanggil begitu banyak sulur sekaligus sangat melelahkan. Beberapa butir keringat menggantung di ujung hidungnya. Pada saat ini, sesosok datang dari luar hutan dan mendarat di dekat KR. Itu adalah wanita dingin dan acuh tak acuh dari sekte Tianyin yang akrab dengan KR. Sudah hampir waktunya, cepat mundur. Wanita dingin dan acuh tak acuh itu berkata dengan suara berat. Wajah KR sedikit berubah, dan ia menatap ke arah kedalaman lembah, dengan sedikit keraguan di matanya. Ada cahaya merah redup yang berkedip di sana, tetapi tiba-tiba berhenti setelah beberapa tarikan napas. Orang barbar semakin banyak. Jika kita tidak pergi sekarang, semuanya akan terlambat. Desak wanita berhati dingin itu. Mendengar ini, KR mengangguk dan melambaikan tongkat giok di tangannya. Puluhan sulur yang menari dengan cepat terbenam ke tanah dan menghilang. KR sedikit terhuyung dan wajahnya sepucat kertas. Wanita berhati dingin itu sedikit mengernyit, mendekat, membantu KR berdiri, dan berlari cepat ke kejauhan. Di dekat pintu masuk lembah di belakang mereka berdua, masih ada 7 atau 8 murid manusia yang melarikan diri ke segala arah. Beberapa murid yang tidak sempat melarikan diri dikepung oleh sekelompok besar prajurit totem dan prajurit barbar, dan langsung terdiam. Banyak prajurit totem menyadari bahwa hanya ada selusin penyerbu manusia, dan apa yang disebut musuh di hutan lebat hanyalah umpan. Mereka langsung murka dan mengejar mereka sambil meraung. Melihat ini, para prajurit barbar biasa di lembah juga melambaikan senjata mereka dan ingin mengejar dan membunuh. Pada saat ini, seorang barbar parubaya yang tampak seperti seorang pemimpin berteriak. Musuh telah dikalahkan. Para prajurit akan menangani sisanya. Kalian mundur ke lembah dan menghitung kerugian. Pemimpin barbar parubaya itu melihat keluar lembah dan hendak memimpin tim kembali. Pada saat ini,
Seorang pemuda barbar pendek yang mengenakan kulit binatang melawan arus di tengah kerumunan yang agak kacau, berjalan lurus melewatinya tidak jauh di depannya, dan menuju keluar lembah. Berhenti. Kalian dari tim mana? Apa kalian tidak mendengar perintah? Wajah pemimpin barbar Parubaya itu muram dan berteriak keras. Barbar muda itu sepertinya tidak mendengarnya, dan sosoknya berjalan keluar dari kerumunan tanpa henti. Tidak, kalian manusia. Wajah barbar Parubaya itu berubah, dan tiba-tiba ia berteriak, tangannya mencengkeram pisau panjang di pinggangnya. Barbar muda itu melambaikan tangannya, dan cahaya hitam memancar dari tangannya, menusuk tenggorokan barbar Parubaya itu bagai kilat, dan darah mengucur deras. Barbar Parubaya itu berusaha keras menghunus pedang panjangnya, tetapi sebelum sempat melakukannya, ia jatuh ke tanah. Sosok barbar muda itu tiba-tiba melesat, dan setelah beberapa kali berkedip, ia bergegas ke hutan lebat di luar lembah dan menghilang. Prajurit lain di sekitarnya baru bereaksi saat itu. Beberapa pemimpin tim di dekatnya berteriak marah dan memimpin puluhan orang untuk mengejarnya, tetapi ketika mereka sampai di tepi hutan lebat, tidak ada suara pria itu, dan tidak ada langkah kaki yang terdengar. Para pemimpin tim tampak malu dan saling memandang dengan bingung. Namun pada saat ini, pandangan beberapa orang mengabur, dan bayangan hitam panjang melintas melewatinya dan menghilang ke dalam hutan lebat dalam sekejap. Para barbar terkejut dan melihat ke arah hutan lebat. Tidak ada bayangan dan suara sama sekali. Orang yang berpura-pura menjadi prajurit barbar dan melarikan diri dari pintu masuk lembah tentu saja adalah Simu. Dia cukup tinggi, dan kulitnya berwarna perunggu. Ketika ditutupi kulit binatang, dia tampak sangat mirip dengan orang barbar biasa. Saat ini, dia berlari seperti kuda terbang di hutan lebat. Dia berlari lebih dari 10 mil sebelum perlahan berhenti. Ia menghela napas panjang dan melihat kembali ke arah lembah. Ia masih syok. Ia tak pernah menyangka akan bertemu seorang barbar ahli dengan kemampuan bawaan di tempat seperti ini. Ia sangat jelas merasakan ketakutan para pejuang bawaan. Ia jelas tak mampu melawan mereka sekarang. Ia melirik dan menoleh. Ia tak berniat tinggal di sini lebih lama lagi. Tepat saat Simu berbalik dan melangkah, angin yang mencurigakan tiba-tiba menerpa sisi kanan tubuhnya. Sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul dari hutan lebat dan menembus lehernya. Itu adalah ular hitam milik pria berjubah hitam. Simu terkejut dan tubuhnya menyusut. Ia menghindar ke samping secepat kilat. Pada saat yang sama, ia mengangkat lengannya dan meninju secara horizontal. Dengan suara, bang, tinju Simu mengenai rahang ular hitam itu. Ular hitam itu terkena pukulan ini, dan tubuhnya miring dan jatuh ke tanah. Ular itu memutar tubuhnya dan berbalik untuk menggigit balik seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Simu sedikit terkejut. Pada serangan sebelumnya, ia hanya merasakan sisik ular hitam itu keras dan kulitnya tebal. Kekuatan tinju pemecah batu dari alam kesempurnaan agung tidak mampu melukainya. Pikirannya berpacu, dan ia menginjak tanah. Tubuhnya memancarkan cahaya hijau, dan ia terlempar mundur seperti daun yang jatuh, menghindari ciuman ular itu lagi. Pada saat ini, jimat tubuh cahaya masih efektif, membuat kecepatannya kurang lebih sama dengan ular hitam itu. Ular hitam itu gagal menyerang 2 kali, dan mata ularnya yang ramping menjadi ganas, dan lidahnya terus-menerus menjulur, mengeluarkan suara, mendesis, menghentikan serangannya untuk sementara. Wajah Simu serius. Dengan
Swiss, ia mencabut pisau hitam meteorit dari punggungnya, menegakkannya di depannya, dan menatap dingin ular hitam itu. Wajahnya tenang, tetapi hatinya cukup cemas. Ia melihat ke arah lembah dengan sudut matanya. Karena ular hitam itu telah datang ke sini, mungkinkah pria berjubah hitam itu juga mengikuti? Untungnya, kekhawatirannya tidak menjadi kenyataan. Tak terdengar suara napas dari arah lembah. Ular hitam itu tampak mengejar sendirian. Simo menghela napas lega. Sepertinya pria berjubah hitam itu sedang mengejar Bai Yuxiu dan dua orang lainnya. Sepertinya ia beruntung. Tepat saat Simo berpikir, ular hitam itu kehilangan kesabarannya terlebih dahulu. Kakinya, setebal batang pohon tua, tiba-tiba melompat dari tanah dan menerkam seperti anak panah, jauh lebih cepat daripada serangan sebelumnya. Di saat yang sama, kepala ular itu bergetar, meninggalkan jejak bayangan, sehingga sulit untuk membedakan mana yang asli. Simo sama sekali tidak bergerak. Cahaya keemasan tiba-tiba berkilat di pupil matanya. Ia tiba-tiba berteriak dan menebas dengan pisau hitam meteorit, menebas salah satu bayangan. Dengan suara "bang" yang teredam, ular hitam itu terpental mundur dan mendarat beberapa kaki jauhnya. Ia berguling sebelum mengangkat kepalanya. Sisik di leher ular hitam itu hancur, dan sebuah luka tergores, dan darah mengalir keluar. Mata ular itu tampak kabur, dan ia bergetar hebat, seolah-olah kepalanya gegar otak dan kesadarannya sedikit kabur. Simo menunjukkan tatapan tak percaya di matanya. Ia paling tahu ketajaman pisau hitam meteorit itu, tetapi ia hanya memotong beberapa sisik ular dengan sekuat tenaga. Seberapa keras tubuh ular ini? Simo terkejut, tetapi ia tidak berhenti. Sementara ular hitam itu kebingungan, ia bergegas mendekat. Rune menyala di permukaan pisau hitam meteorit itu, dan lapisan api yang membara muncul. Bilahnya bergetar, dan 13 bayangan pisau merah beterbangan keluar. Setelah ular hitam itu bangun, sudah terlambat untuk menghindar. Tubuhnya tiba-tiba berbalik dan terbang mundur. Pada saat yang sama, ekor ularnya yang besar tiba-tiba terayun keluar, membuat suara siulan yang menembus udara dan melesat ke arah bayangan pisau merah. Dengan suara "bang" yang teredam, bayangan pisau itu runtuh, dan ular hitam itu pingsan lagi, dan menabrak pohon besar beberapa kaki jauhnya.